Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradinda Fajira Tiffany dengan nomor induk mahasiswa 17134224040 dari program studi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi efektivitas kebijakan internal dalam meningkatkan kualitas pelayanan audit di kantor akuntan publik Hermando Ditanumi Harja dan rekan. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang, kedua hasil analisis, ketiga kendala yang dihadapi, keempat rekomendasi perbaikan, kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang. Kantor Akuntan Publik atau yang disingkat dengan KAP mempunyai peran penting dalam menjaga kredibilitas sistem keuangan melalui layanan audit yang profesional, transparan, efisien, serta mampu merespon kebutuhan klien dan memiliki sistem evaluasi yang terbuka. Di KAP Hermando Ditanumi Harja, kebijakan internal seperti penggunaan sistem audit digital, SOP audit, dan supervisi berjenjang telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan audit. Namun, berdasarkan jawaban dari narasumber menunjukkan adanya kendala operasional yang menjadi penghambat dalam proses audit, yaitu auditor mengalami keterbatasan waktu pada saat peak season, keterlambatan klien dalam mengirim data, dan belum semua auditor mampu mengadopsi sistem audit digital. Persoalan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan khususnya dari aspek kapasitas sumber daya manusia, teknologi, serta manajemen waktu. Hasil analisis. Yang pertama, untuk transparansi dan akuntabilitas. Penerapan kebijakan internal di KAP Hermando Ditanumi Harja menunjukkan adanya upaya organisasi dalam membangun sistem pelayanan audit yang profesional, transparan, efisien, responsif, dan partisipatif. Implementasi kertas kerja audit yang sistematis, sistem supervisi berjenjang, dan menggunakan sistem audit digital merupakan langkah positif dalam prosedur audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam penerapannya ini, kertas kerja audit belum sepenuhnya berjalan konsisten. Masih terdapat sebagian auditor tidak mendokumentasikan seluruh prosesnya secara lengkap, terutama pada saat memasuki periode peak season di mana beban kerja yang meningkat. Kedua, efisiensi layanan audit. Dari sudut efisiensi layanan audit ini, KAP telah merancang kebijakan internal yang mendukung efisiensi dalam proses audit, terutama dalam tahap perencanaan dan penyusunan kertas kerja audit. Kebijakan ini memberikan alur kerja yang terstruktur dan pedoman teknis yang jelas bagi auditor sehingga pekerjaan dapat dimulai lebih cepat dan lebih terarah. Meskipun kenyataannya efektivitas kebijakan efisiensi tersebut belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat hambatan dalam penerapannya, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman. Jumlah auditor yang tersedia tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang memuncak pada saat audit tahunan yang mengakibatkan distribusi kerja menjadi tidak seimbang. Ketiga, responsivitas. Dari sudut responsivitas ini, KAP telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Auditor mampu menunjukkan sikap responsif dalam menjawab pertanyaan, klarifikasi, maupun permintaan tambahan dokumen dari klien. Responsivitas ini mencerminkan adanya kesadaran profesional auditor untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan klien sebagai bagian dari pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pengguna jasa. Dalam hal ini, auditor tetap menjaga batasan profesional yang diperlukan untuk mempertahankan independensi sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kode Etik Profesi Akuntan. Namun, dalam pelaksanaan prinsip ini juga terpengaruh oleh faktor internal yaitu beban kerja auditor yang meningkat drastis pada masa peak season. Saat beban kerja yang tinggi, auditor tidak dapat merespon permintaan klien secepat biasanya dan komunikasi menjadi lebih terbatas. Keempat, partisipasi stakeholder. Dari sisi ini, KAP telah menyediakan mekanisme umpan balik berupa formulir evaluasi pasca audit dan forum diskusi antara klien, auditor, dan partner. Umpan balik ini mencerminkan komitmen terhadap partisipasi yang mengedepankan keterlibatan pengguna jasa dalam proses peningkatan kualitas layanan. Namun, dalam efektivitas
dari kebijakan ini masih belum maksimal maksimal karena tingkat partisipasi aktif dari klien tergolong rendah. Banyak sekali klien yang tidak mengisi evaluasi atau hanya memberikan umpan balik secara umum dan tidak terperinci. Untuk kendala yang dihadapi itu, salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan internal di KAP Hermanto di Tanumi Harja adalah terbatasnya waktu auditor dalam menyelesaikan audit pada saat peak season, di mana pada saat peak season ini beban kerja meningkat drastis. Tekanan waktu ini berdampak pada menurunnya ketelitian auditor, kualitas dokumentasi, dan akurasi temuan audit. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan beban kerja dan distribusi sumber daya manusia yang belum seimbang dengan volume pekerjaan yang banyak. Selain itu, keterlambatan pengiriman data dari klien memperlambat proses audit. Sementara sementara adaptasi terhadap sistem audit digital juga menjadi tantangan karena tidak semua auditor siap secara teknis. Akibatnya, pelaksanaan audit menjadi lebih lambat dan hasil kerja yang tidak maksimal. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan kebijakan internal sangat bergantung pada kesiapan sistem pendukung seperti pelatihan, koordinasi tim, serta manajemen operasional yang baik. Untuk rekomendasi perbaikan ini ada tiga. Yang pertama, manajemen waktu audit. Untuk mengatasi kendala keterbatasan waktu yang sering dihadapi auditor pada saat peak season, KAP perlu menerapkan sistem manajemen waktu yang lebih strategis dan profesional dengan menyusun jadwal audit berbasis kalender tahunan yang mempertimbangkan distribusi klien dan ketersediaan auditor secara seimbang. Kedua, timeline pengumpulan data dari klien. Dalam menghadapi masalah keterlambatan data dari klien, auditor dan klien sebaiknya membangun sistem komunikasi yang lebih proaktif dan terstruktur dengan entitas yang diaudit. Rekomendasi ini dapat dilakukan dengan membuat timeline pengumpulan data audit yang disepakati bersama sebelum audit dimulai dan dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui email atau sistem klien portal yang memberikan pengingat kepada klien terkait batas waktu pengumpulan dokumen yang diperlukan oleh auditor. Yang ketiga, pelatihan sistem audit digital. Untuk kendala adaptasi auditor terhadap sistem audit digital ini, KAP perlu memberikan pelatihan teknis berkala kepada seluruh auditor, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan sistem baru. Pelatihan ini sebaiknya tidak berisi instruksi teknis saja, tetapi juga mencakup praktik kasus nyata agar auditor dapat memahami cara penggunaannya dalam proyek audit yang sebenarnya. Selain itu, dibutuhkan juga pendamping digital yang siap membantu auditor ketika menghadapi kendala teknis yang saat audit berlangsung. Untuk kesimpulan dari hasil wawancara sama narasumber dari KAP Hermanto Ditanomi Harja ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan audit khususnya melalui implementasi dokumentasi kerja sistematis, supervisi berjenjang, dan penggunaan sistem audit digital. Kebijakan ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi stakeholder sebagaimana standar pelayanan audit yang ideal. Namun dalam pelaksanaannya ini, efektivitas kebijakan masih belum optimal akibat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan waktu auditor pada saat peak season, keterlambatan data dari klien, serta kesulitan adaptasi auditor terhadap sistem digital. Kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya mencerminkan perlunya peningkatan sumber daya manusia, manajemen waktu yang baik, serta sistem pelatihan dan komunikasi yang lebih baik. Untuk upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan koordinasi internal, restrukturisasi jadwal audit, pelatihan teknis berkelanjutan, serta mekanisme evaluasi partisipatif dari klien. Dengan demikian, kebijakan internal di KAP Hermandu di Tanumi Harja dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian kualitas audit yang profesional, konsisten, dan berkelanjutan. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membahas ini.
Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.